Jadi adab niku tata cara baik, tata cara yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam, baik tata cara tersebut adalah kewajiban atau kesunatan. Itu tata cara. Tata cara itu ketika sudah mengkristal, ketika sudah menyatu sehingga keluar perbuatan secara refleks, secara spontanitas, secara tidak pikir, nggak mikir, nggak mamang, itu disebut dengan akhlak. Makanya kalau akhlak mesti cocok dengan adab, cocok dengan adab belum tentu orang yang berakhlak. Tapi yang kita pelajari bukan akhlak tapi adab. Karena akhlak tidak bisa dipelajari, sebab akhlak itu didapatkan dengan cara amaliyah, dengan beramal, dengan melakukan. Ketika orang itu sudah tahu adab, sudah tahu tata cara, dan tata cara itu terus dilakukan sehingga menjadi mengkristal, menjadi refleks, maka adab itu disebut dengan akhlak. Akhlak yang baik. Bahkan tidak hanya adab, suatu perbuatan apapun sekalipun kejelekan, ketika dilakukan terus-menerus secara kontinu yang sehingga bisa menjadi refleks, itu juga disebut dengan akhlak, cuma akhlak yang buruk. Contoh akhlak niku, asalnya kita mengetahui adabnya kena musibah. Ketika kena musibah, adabnya membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ketika kita terus menerus setiap kena musibah muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu ada musibah spontanitas kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keceklik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti adab ini sudah mengkristal, sudah menjadi akhlak. Dan sebaliknya, kejelekan pun, misalnya ketika kita mendapatkan sial, selalu mesuh, mendapat sial, cuk, kesandung, cuk. Ini begitu kita disakiti orang, ketika kita mendapat musibah, keceklik, ya langsung lesannya. Terus mulai jaran kerik, jaran dipincuk, setelah jaran dikerik, jaran dipincuk. Ini sudah mengkristal, tidak usah angan-angan, tidak usah mikir. Itu namanya akhlak, tapi akhlak sayyi'ah. Makanya orang-orang yang semacam ini tidak terasa walaupun ngaji, katanya ceramah, ya itu akhirnya ya dalam ceramah ya telah jaran dikerik, telah jaran dipincuk. Kenapa? Karena akhlak jelek. Akhlak jelek dikarenakan dalam perbuatannya tidak dikontrol dengan adab. Ketika perbuatannya itu dikontrol dengan adab, tentu akan menelurkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nanti kita tahu saja. Jadi untuk ngetes seseorang itu
bukan untuk persiapan tapi dites dengan cara spontanitas. Apa reaksinya mereka? Ya dites dengan musibah. Itu reaksi orang itu. Biasanya ketika mendapat musibah akan mengucapkan innalillahi, ya langsung spontanitas innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti orang baik. Ketika dites dengan spontanitas, telek jarang dikerik, telek jarang dipincuk, berarti akhlak jelek. Ketika mendengarkan dia disakiti orang, langsung telek jarang dikerik, telek jarang dipincuk, berarti akhlaknya bejat. Ketika disakiti orang, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini akhlak yang baik. Bisa bedakan antaranya akhlak dan adab. Saged. Loh, titik-titik. Adab itu tata cara, tata kromo, tata cara kita matur kepada orang tua bagaimana? Waqfid janahaka minadzulli. Waqfid janahaka janahaka lil mu'minin. Kita harus ashor, kita harus merasa merendah, menghormati kepada orang tua. Berarti ini akhlak, ini adab, tata cara. Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Anak kecil tata keramanya menghormati kepada orang tua. Orang tua tata keramanya kepada anak kecil mengungkapkan kasih sayang. Tuli, nak, orang diceluk nak niku kalau dipanggil namanya sudah berbeda loh. Tuli, ini pun sudah berbeda. Ini tata cara. Ketika tata cara itu kita terlakukan dengan terus menerus sehingga mengkristal disebut dengan akhlak. Lah akhlak ini juga bisa dengan cara mengaji. Kalau adab cara mengaji, makanya di dalam pengajian yang ada adabul husli, bukan akhlakul husli. Adabul wudu, bukan akhlakul wudu. Panjenengan pakai tata cara ketika masuk WC langsung bismillahi a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Begitu masuk langsung spontanitas, gak mikir, langsung bismillahi a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is. Oh berarti sudah berakhlak. Ketika metu ghufranakallahumma ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dzini wa abqa fi ma yanfa'uni. Refleks, itu berarti sudah berakhlak. Mulanya yang kita kaji adab, ilmu adab. Harapannya ilmu adab itu dengan terus-menerus mengeluarkan akhlak. Saged paham to nggih?